Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai biaya kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rida Tulfitri dengan NIM G1D1222169 dari kelas 3B IKM Angkatan 22 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Baik, langsung saja masuk ke materinya, yaitu biaya kesehatan. Sebelum kita tahu lebih dalam mengenai biaya kesehatan, tentunya kita harus tahu dulu dong definisinya itu apa. Nah, biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, biaya ini bisa berupa investasi atau operasional. Selanjutnya yaitu syarat pokok dari pembiayaan kesehatan. Ada beberapa syarat yang melandasi pembiayaan kesehatan. Yang pertama yaitu jumlah. Nah, jumlah merupakan syarat utama dari pembiayaan kesehatan, di mana biaya kesehatan ini harus tersedia dengan jumlah yang cukup sehingga nantinya dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan sehingga tidak menyulitkan masyarakat. Yang kedua yaitu penyebaran. Nah, biaya kesehatan ini harus disebarkan secara merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia, baik itu wilayah perkotaan maupun perdesaan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan, di mana biaya kesehatan ini harus dimanfaatkan dengan pengaturan yang optimal untuk menghindari terjadinya masalah yang akan menyulitkan masyarakat nantinya. Yang terakhir yaitu fungsi, di mana fungsi pembiayaan kesehatan sendiri adalah penggalian dana, pengalokasian dana, dan penggunaan dana secara optimal guna membantu masyarakat dari segi kesehatan. Selanjutnya yaitu permasalahan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait dengan pembiayaan kesehatan. Di antaranya yaitu kurangnya dana yang tersedia untuk pelayanan kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwa dana untuk kesehatan hanya 10% dari APBN. Yang kedua yaitu penyebaran dana yang tidak sesuai. Banyak terjadi kasus di mana dana untuk wilayah perkotaan itu lebih banyak daripada dana untuk wilayah pedesaan. Padahal wilayah pedesaan itu penduduknya lebih banyak. Selanjutnya yaitu pemanfaatan dana yang tidak tepat sehingga banyak menyebabkan masalah, seperti dananya yang tidak sampai kepada program yang seharusnya malah sampai ke tangan yang lain dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kesenjangan pelayanan kesehatan, khususnya untuk wilayah timur yang harus diminimalisir. Seperti yang kita tahu, penduduk di wilayah timur dari segi kesehatan bisa dibilang masih cukup tertinggal daripada kita yang berada di Pulau Jawa ataupun Pulau Sumatera. Permasalahan lainnya yaitu banyaknya daerah yang belum memenuhi target minimal alokasi 10% dari APBD untuk anggaran pemerintah daerah. Seperti yang poin sebelumnya yaitu penyebaran dana untuk kesehatan itu tidak merata di seluruh Indonesia. Ada provinsi yang mendapat dana lebih, sedangkan provinsi lain yang seharusnya diprioritaskan itu mendapatkan dana yang sedikit. Poin selanjutnya yaitu biaya kesehatan yang makin meningkat. Seperti yang kita tahu bahwa seiring dengan perkembangan zaman, teknologi medis juga mengalami perkembangan yang pesat. Maka dari itu, alat-alat untuk kesehatan juga makin mahal sehingga biaya kesehatan yang harus dikeluarkan itu makin meningkat. Serta permasalahan yang selanjutnya yaitu pengelolaan dana yang belum sempurna. Ada masalah tentunya ada upaya. Maka dari itu, ada beberapa upaya untuk pengendalian pembiayaan kesehatan.
Yang pertama, sistem cash mix, di mana sistem ini adalah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan. Yang kedua yaitu standarisasi pelayanan, di mana standarisasi pelayanan secara medis dan administratif merupakan bagian yang paling penting dari pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu mengembangkan kesadaran akan biaya, di mana bertujuan agar berperilaku hemat sehingga kos atau biaya yang akan dikeluarkan bisa ditekan sehingga menjadi lebih murah. Selanjutnya yaitu pembinaan promosi dan pelayanan kesehatan, di mana upaya sistematis dan terencana untuk mengarahkan pelayanan kesehatan ini pada upaya promotif, preventif, dan edukatif, di mana pemerintah bisa memfokuskan dan memprioritaskan pada upaya promotif dan preventif untuk kesehatan masyarakat. Poin selanjutnya yaitu penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan, di mana ketiga hal ini adalah subsistem yang mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Selanjutnya yaitu pengelolaan dana kesehatan. Pengelolaan dana ini bisa meliputi prosedur atau mekanisme pengelolaan dana kesehatan. Poin selanjutnya yaitu intervensi teknik. Nah, poin ini berkaitan dengan teknologi di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi manajemen, dan pengembangan sistem informasi keuangan merupakan faktor utama untuk mendukung pengendalian dana kesehatan. Selanjutnya yaitu perluasan akses, di mana perluasan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kerjasama antara fasilitas kesehatan dengan BPJS, lalu ada penguatan peran pemerintah dari segi pensuplai, dan juga menambahkan upaya promotif dan preventif. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.